Oke, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar bersama saya Kajito El Kayeni, ada Bang Ade Armando, ada Mas Warsa Tarsono alias MWT. Siap. Masih bos kripto sekarang? Jangan dibocorkan ke penonton. Urusan bisnis. lagi jeblok soalnya kabarnya. Oke, baik. Makanya wajahnya kurang bersinar. Kurang bercahaya. Ya, baik penonton, kali ini kita akan bahas isu yang sedang heboh dibicarakan, yaitu tentang revisi UU KPK yang kembali dibicarakan lah ya. Sebelumnya Bapak Abraham Samad, mantan Ketua KPK ya terdahulu ya. Pakai Bapak. Biar agak formal lah. Dan dia ingin menunjukkan bahwa kita menghormati Pak Abraham Samad. Gitu loh. Kamu benci banget ketemu Bapak Abraham. Oke, jadi Pak Abraham Samad ini kemarin dan beberapa tokoh ya, itu ketemu Pak Prabowo ya, di Kartanegara kalau nggak salah Bang ya. Ngobrol-ngobrol, Pak Abraham ini usul agar KPK dikembalikan sebelum revisi UU KPK. Karena dengan revisi UU KPK itu menurut banyak orang ya, termasuk Pak Abraham ini, melemahkan KPK. Ya. Karena sebelumnya KPK kan independen, nggak tunduk di bawah perintah siapapun, dan sekarang ada di bawah eksekutif. Ada banyak beberapa hal, kalau mau nyadap harus izin dulu meskipun izinnya pengawas ya, dan lain-lain. Nah, ketika ini heboh, Pak Jokowi juga ikut komentar ketika ditanya wartawan, Bapak gimana menurut Pak Abraham Samad ini mau dibalikin ke sebelum revisi? Loh, saya setuju kata Pak Jokowi. Belum lagi bilang saya setuju, ini heboh Bang, diserang Bang. Termasuk ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa dia dulu 2019 nggak ikut tanda tangan. Ada partai PKB, Abdullah, yang mengatakan pemerintah terlibat, ada PKS, ada Golkar ya. Ada PDIP juga senada lah nadanya. Jadi pemerintah nggak bisa lepas tangan karena revisi itu meskipun nggak ada tanda tangan presiden dibahas bersama pemerintah. Nah, lengkapnya nanti kita bahas. Oke, Mas Warsa dulu, siap? Oke, siap. Ya, oke. Apa pertanyaannya apa? Ini kan siap dulu Kak. Nah, ini menurut Mas Warsa ini benar nggak sih bahwa Pak Jokowi itu kan nggak tanda tangan dan dengan sendirinya dia nggak setuju dengan revisi meskipun secara teknis undang-undang itu meskipun nggak ditandatangani presiden tetap berlaku. Ya. Nah, sikap Pak Jokowi apakah mencerminkan dari bahwa sebenarnya dia nggak setuju dengan isi dari UU itu, makanya dia nggak tanda tangan, atau itu hanya gimmick seperti kata orang-orang, itu gimmick aja Pak Jokowi itu. Gitu. Itu yang bilang gimmick siapa? Ada netizen. Sebenarnya ya saya nggak tahu kalau netizen bilangnya gimmick. Yang saya baca memang ada pernyataan dari Maki. Siapa ketuanya Benyamin yang bilang bahwa Pak Jokowi lagi cari muka aja gitu. Ya. Jadi Pak Jokowi bilang bahwa saya setuju kalau dikembalikan ke sebelum revisi KPK sebelumnya. Ya. Karena waktu itu pemerintah sebetulnya memang tidak terlibat, atau apa tadi dia bilang? Saya tidak tanda tangan. Saya tidak tanda tangan si undang-undang tersebut. Nah, tapi ini yang kata teman-teman di partai ini bilang bahwa partai sama berapa masyarakat sipil lah. Ya, jangan dong kamu bilang begitu. Ya bahwa presiden tidak tanda tangan sih, ya tidak tanda tangan. Tapi kan sebenarnya pemerintah terlibat dalam proses pembahasan undang-undang KPK, gitu kan? Ya. Nah sekarang Maki bilang cari muka lu. Apalagi kalau PDIP ngomongnya bahwa itu dalam rangka menggait konstituen buat PSI. PDIP memang dahsyat, analisisnya tajam. Jadi kena pernyataan Jokowi itu dalam rangka menaikkan keterpilihan PSI. Dahsyat. Gimana Mas Warsa? Iya, saya kira gini, pernyataan Pak Jokowi itu artinya menyatakan dia setuju. Menyatakan dia dulu tidak tanda tangan. Memang kan gini, di awal, bukan di awal, artinya ketika undang-undang itu telah disahkan dalam proses pembahasan, kan memang Pak Jokowi juga menyampaikan berbagai catatan ya terkait dengan revisi undang-undang itu gitu. Artinya memang saat itu Pak Jokowi mungkin ya setuju ya dengan revisi undang-undang itu, tapi Pak Jokowi sendiri bukan kemudian menyerahkan begitu saja. Ada sejumlah catatan yang kemudian
yang dia suarakan bahwa ini kalaupun perubahan harus begini, ini kalau perubahan ini saya tidak setuju. Ternyata banyak beberapa catatan, bahkan mungkin sebagian besar dari catatan Pak Dia Jokowi menyebut ada itu 4 kan? Minimal ada ada 4 Iya, poin kalau nggak ya. salah terkait dengan status Dewan Pengawas. Iya. Ya, Dewan Pengawas memang kan Pak Jokowi setuju. Memang sekarang ada Dewan Pengawas, tapi buat saya itu bukan sesuatu yang melemahkan KPK menurut keberadaan Dewan Pengawas itu. Namanya sebuah lembaga negara. Iya. Ya dia bekerja juga harus ada Yang menurut saya ngawasin. logiknya harus ada yang mengawasi. Betul. Karena dia juga bukan Tuhan gitu loh. Mm-mm. Artinya yang punya kekuasaan penuh Perbandingannya dan sama Tuhan ini ada Jauh ya. iya, artinya kan Tuhan nggak ada yang ngawasin lagi gitu. Seperti Gak ada itu. ya? Bukannya kamu ngawasin? Enggak. Oke. Ini bercanda ya buat Bercanda. penonton. Nggak maaf. Ini jangan diedit buat para editor. Ini bercanda. Canda, siap. Iya, artinya kedua tadi tentang apa? Yang Catatannya paling ini adalah soal independensi. independensi. Oh, pernyataan Jokowi ya? Iya, pernyataan Jokowi itu Kan ada gini, salah satu pasal yang dipersoalkan sekarang Iya. itu adalah sebetulnya KPK itu tidak lagi menjadi lembaga independen. Ya, Antara ya. lain karena sebetulnya orang-orang yang terlibat dalam KPK itu hanyalah datang dari pertama kepolisian, Iya. kedua kejaksaan, ketiga kalau nggak salah PPATK. apa? PPATK masuk kan? Ya artinya adalah lembaga-lembaga formal negara lah ya. Ya. Sementara Pak Jokowi menganggap jangan gitu, ya. Hmm. Biarkan saja bahwa itu dibuka independen, jadi dia Iya. boleh merekrut siapapun, menerima siapapun untuk Masuk ke dalam, menjadi ya. pegawai-pegawai KPK. Termasuk Dewan Pengawasnya juga, Bang. Ya. Bahwa Dewan Pengawas itu diutamakan dari masyarakat sipil, bukan dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti Oh, itu. itu kata Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi. Artinya ada sejumlah catatan yang saat itu memang mengindikasikan bahwa Pak Jokowi setuju, tapi ada sejumlah catatan yang harusnya ini tidak berubah. Kalaupun Ya. berubah harus begini. Tapi Ya. kenyataannya banyak hal yang kemudian sama DPR itu dalam proses itu ya tidak dipenuhi, sehingga terjadilah revisi yang mungkin oleh sebagian orang dikatakan jadi melemahkan gitu. Ya. Nah, itu yang lumrah ketika Pak Jokowi kemudian sekarang mengatakan bahwa ya saya tidak tanda tangan, itu kan bentuk protesnya dia gitu loh. Ya, Tapi ya, karena ini berhubungan dengan DPR, dia juga tidak bisa langsung frontal gitu kan menghadapi Enggak, itu. saya bantu nih soal tanda tangan. Iya. Jadi memang ada aturan yang mengatakan di Indonesia, ini kan adalah kalau tidak salah revisi ini adalah inisiatif DPR. Inisiatif Ya. DPR. Nah, di Indonesia untuk melahirkan sebuah undang-undang itu harus melibatkan dua pihak. Ya. Ya karena inisiatifnya adalah DPR mengundang pemerintah untuk duduk sama-sama membahasnya. Ya. Dibahas nih. Oke. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi sudah menyatakan saya keberatan dengan pasal ini, saya keberatan dengan pasal ini, saya keberatan dengan pasal ini. Ya. Ya. Sampai saat terakhir ternyata oleh DPR tidak diabaikan. Maksudnya? Diabaikan. Tidak Dianggap, dijalankan. Oke, itu adalah masukan yang penting, tapi kami sebagai orang yang punya hak untuk menerbitkan undang-undang ini menganggap bahwa masukan tersebut tidak layak ada di pasal-pasal undang-undang ini. Ya. Ya. Disahkan oleh DPR. Nah, aturan kita tuh mengatakan sesudah disahkan oleh DPR harus ditandatangani oleh presiden. Kalau presiden tidak mau menandatangani Ya. dalam waktu 1 bulan, Ya. itu tetap dinyatakan sah Ya. dengan Berlaku, atau ya? tanpa tanda tangan. Betul, berarti nggak Jadi harus berlaku. Ya. Kalau nggak- Sebetulnya harus diberikan kepada Pak Jokowi untuk ditandatangani. Kalau dia nggak setuju, nggak apa-apa, lu nggak setuju. Cuman dalam waktu 1 bulan sejak itu diajukan kepada presiden dan dia tidak tanda tangan, maka otomatis itu sudah berlaku. Betul. Nah, ini yang terjadi sebetulnya Iya. dengan kasus Pak Jokowi dan Undang-Undang KPK ini. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu nggak setuju, Nggak tapi setuju. nggak punya power untuk nggak punya mengubah itu atau untuk menolak itu. menolak itu. Karena memang kewenangan undang-undang kan hanya di DPR kan. Pemerintah tuh hanya dilibatkan sebenarnya untuk Ya. memberikan masukan. Ya. Terkait
ini kan tadi empat partai lah ya, itu kan seolah-olah menggulirkan bola panas ini ke tempatnya Pak Jokowi. Oh, kamu terlibat pemerintah itu karena ada proses pembahasan. Ternyata tadi Bang Ade mengatakan bahwa dalam proses pembahasan itu sebagian memang diterima, tapi sebagian ditolak. Ya. Dan faktanya itu tidak dijalankan oleh DPR. Berarti apa yang terjadi ini, Bang? Kenapa kok DPR lempar bola panas ke Jokowi? Kok seolah-olah ada mau menyerang Jokowi itu? Kenapa, Bang? Ya. Jawaban pertanyaan paling gampang adalah memang mau menyerang. Apalagi kalau misalnya di situ tadi Mas Warsa sudah menyebut PDIP. Ya. Buat PDIP sih apapun yang dilakukan Pak Jokowi kalau perlu dihajar. Apalagi ini memang lagi jadi sasaran panas nih ya, bola panas nih. Ya maki kan masyarakat sipil. Dia aja udah ngomong, alah ini cuma cari muka nih gitu ya. Partai politik merasa bahwa seperti PDIP merasa bahwa nah ini kesempatan untuk menghajar Pak Jokowi. Saya duga ya. Nah, partai-partai lain yang tadi Anda sebut adalah ada Golkar, PKB, dan PKS. Nah, saya nggak terlalu ngerti kenapa yang bertiga ini juga sama-sama melakukan langkah mengkritik Pak Jokowi. Kemungkinan lain adalah nggak ngerti aja. Jadi kalimatnya kan begini, nggak bisa dong Anda bilang Anda tuh nggak bertanggung jawab. Ya, Anda kan memang nggak tanda tangan, tapi pemerintah itu terlibat di dalam proses dalam pembahasan. Disitulah Bapak Warsa bertanya. Cuma kan pada saat pembahasan itu memang ada keberatan dari Pak Jokowi. Tentu saya bukan Pak Jokowi yang duduk sama DPR kan. Yang duduknya adalah saya nggak tahu menteri apa saya nggak tahu. Ada. Iya, Menkumham kali ya di situ kan. Mungkin yang Menkumham tuh nggak sekeras seperti Pak Jokowi mengatakan kalau ini Anda tetap tanda tangani, Anda tetap sahkan, masukan ini tidak ditolak, maka kami akan protes, gitu misalnya gitu ya. Dan Pak Jokowi tidak akan tanda tangan. Nah, yang ingin saya katakan adalah barangkali begini, si partai-partai ini nggak sadar bahwa sebetulnya tidak ada tanda tangan itu tidak sama dengan tidak terlibat. Terlibat kan bisa terlibat. Pasti terlibat. Ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau, memang itu kewajiban pemerintah. Benar. Tapi kan bahwa kemudian DPR sebagai pihak yang berhak untuk mengesahkannya itu tidak mendengar apa kata pemerintah, itu kan kita nggak bisa ketahui, nggak terlihat gitu loh ke depan publik. Padahal sebenarnya pemerintah udah keras, Pak Jokowi paling tidak itu 2019 udah bilang jangan, saya nggak setuju ini. Cuman dia nggak punya hak. Nah, apakah si partai-partai ketika ngomong itu nggak sadar bahwa itu terjadi atau apa saya nggak tahu. Karena mungkin aja nggak sadar itu begini. Ini si anggota PKB ini atau PKS atau Golkar lagi jalan nih dengan senang berjalan gembira gitu. Tiba-tiba dipotong oleh wartawan. Pak, itu kata Pak Jokowi pemerintah nggak terlibat tuh dalam revisi undang-undang KPK tersebut. Kalimatnya begitu aja gitu kan. Padahal barangkali Pak Jokowi penjelasannya harusnya lebih panjang kan. Ya nggak bisa gitu dong. Ya kata si anggota DPR itu. Pak Jokowi nggak bisa ngomong gitu. Jangan mentang-mentang dia nggak tanda tangan artinya dia nggak terlibat. Buktinya dia mengirimkan tim dari buktinya ada tim dikirim terlibat. Dan itu pasti berbulan-bulan kali ya. Mana bisa nggak terlibat? Itu kan artinya mengabaikan kemungkinan bahwa terlibat tapi nggak setuju. Nah karena dia nggak setuju, Pak Jokowi tidak mau tanda tangan. Walaupun tuntutan masyarakat gini sih Bang, kalau memang dibuktikan tidak setujunya, ya mestinya Pak Jokowi menerbitkan Perpu untuk menolak undang-undang. Itu nggak sehat, nggak sehat dong. Ini orang udah begitu panjang memperjuangkan sebuah undang-undang lahir, ya. Sebetulnya cara yang bisa Anda tanyakan juga, kenapa tidak sesudah undang-undang itu lahir Pak Jokowi ngomong, saya sebetulnya nggak setuju loh. Ya, itu childish menurut saya. Dan lagi kalau Perpu itu kan kedudukannya di bawah undang-undang, Mas. Menerbitkan Perpu terus ada undang-undang, Perpunya kalah otomatis. Iya, Perpunya kan kemudian langsung dibikin undang-undang. Loh, itu ya DPR-nya nggak mau. Poin saya adalah itu bukan jawaban. Terutama apalagi terhadap orang seperti Pak Jokowi yang sebetulnya orang itu sangat taat aturan gitu ya. Ini udah melalui proses. Ya. Melalui proses ini akhirnya kita ketemu pada titik di mana DPR bilang
saya nggak terima tuh masukannya Pak Jokowi. Dalam demokrasi itu ya biasa-biasa aja. Memang hak DPR untuk mengatakan gitu kan. Betul. Tapi Pak Jokowi cuma mau bilang sekarang ini, kalau lo tanya ke gue, gue tuh setuju sama apa yang dikritik oleh masyarakat itu, saya setuju. Tapi kan saya harus juga cukup etis untuk tidak waktu itu bilang, iya nih gue juga nggak setuju, emang ngaco nih DPR misalnya gitu. Iya. Kan nggak bisa gitu. Iya. Dia harus dengan cukup berbesar hati mengatakan, ya kita jalankan. Ini ada undang-undang udah capek dibikin, ya kita harus jalankan. Tapi paling tidak dia sudah menyatakan protesnya dengan tidak menandatangani. Itu sikapnya presiden. Sikap ya? presiden. Celakanya waktu itu media massa misalnya, kalau saya jadi wartawan, saya kejar dong Pak Jokowinya. Pak, kok nggak ada tanda tangan Bapak sih? Kan harusnya saya umumkan kepada publik. Sebenarnya Jokowi itu nggak setuju, ya. Tapi dia terpaksa tunduk pada aturan dan terpaksa tunduk pada DPR. Nah sekarang kok bisa-bisanya orang DPR, orang PKS, orang PKB plus orang PDIP mengatakan bahwa jangan lepas tangan dong. Enggak, dia nggak lepas tangan. Nggak mau disalahin. Padahal itu ulah mereka. Memang waktu itu Ya ulah mereka, Iya. ulah DPR itu. Iya. Waktu itu memang sebelum revisi itu kan ada isu soal KPK faksi Taliban gitu kan. Masih ingat gak Bang Ade? Oh saya termasuk yang mengprotes Iya. itu. Ada Taliban, ada satu lagi apa itu? Lupa saya. Ada dua faksi lah. Merah putih. Iya, itu. Iya. Ya gitulah pokoknya isunya. Sehingga kemudian disinyalir bahwa KPK ini memang bagus sebenarnya independen itu, tapi nggak terkontrol gitu. Makanya diperlukan adanya dewan pengawas tadi. Nah, salah satu fungsi dewan pengawas yang perlu kita setujui, Pak Jokowi juga setuju kan waktu itu, adalah ketika memberikan hukuman kepada Firly waktu itu ya, ketika naik helikopter. Ya. Kalau nggak ada pengawas kan nggak ada teguran itu. Tapi gara-gara ada dewan pengawas, Firly waktu itu ditegur melanggar etik Ya. karena naik helikopter loh, dengan Jadi masalah- bagus ada dewan pengawas. kan bagus berarti kan. Dan Pak Jokowi juga tidak pernah menolak gagasan dewan pengawas, Betul. Iya. ya kan? Cuma Cuma dia catatannya anggotanya, yaitu tadi anggotanya dari masyarakat independen gitu. iya, Bukan Jadi- dari polisi jaksa itu kan sekarang ini sangat didominasi oleh kepolisian, kejaksaan dan apa tadi ya lembaga-lembaga negara lah ya. ya. Nah, dia mengatakan bahwa harusnya nggak gitu, itu dibikin independen aja, dibiarkan. Jadi ada dewan pengawas, tapi si KPK-nya sendiri dibikin independen. Nah, di undang-undang yang baru ini kan juga yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu kan dia menolak bahwa kalau KPK menyadap, dia harus minta izin dulu kan Iya. Ke pengadilan. ke pengadilan. Dia nggak setuju. Diubah, Bukan bukan ke pengadilan, ke dewan ke dewan pengawas. pengawas. Sebetulnya saya duga, saya lupa-lupa ingat ya, Pak Jokowi juga nggak setuju kenapa harus ngomong dulu ke dewan pengawas. Iya, Karena persoalannya kan memperlambat kerja, betul. Iya. ya. Harus ada izin dulu. Belum tahu-tahu saya minta izin ke dewan pengawas nih. Dewan pengawas Ngebocorin. tahu bocor kan. Makanya nggak sepenuhnya independen. Betul, betul. Nah, ini yang betul. dikritik. Mm-mm. Nah, tapi Pak Jokowi adalah orang yang sebetulnya sudah care sama itu, sudah sadar bahwa sebetulnya aturan-aturan itu nggak boleh ada. Jadi jangan sekarang dibalikin gitu loh. Mm-mm. Jadi kan banyak orang yang nggak paham bahwa ada proses itu gitu. Bahwa Jokowi menyebutkan beberapa hal tadi sudah disinggung ya, diantaranya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Terus menolak kewajiban KPK berkoordinasi dengan kejaksaan untuk penuntutan. Terus tidak setuju pengelolaan LKPN dipindahkan ke kementerian dan lembaga lain. Artinya menurut Jokowi beberapa poin penting seperti Dewan Pengawas itu perlu. Kemudian pegawai KPK perlu di ASN kan supaya tunduk dengan undang-undang ASN biar nggak seenaknya, biar nggak dari faksi tertentu gitu kan. Jadi pemilihannya, perekrutannya pun sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Artinya beberapa hal ini yang oleh orang-orang tidak dipahami dengan baik. Kemudian yang jadi sorotan masyarakat itu kan sebenarnya pelemahan KPK-nya. Ketika di zaman Pak Jokowi sampai 2024 ya, itu kan ada proses sampai sekarang kan. Kalau kita tahu bahwa dulu pengawas KPK, dewas KPK itu memang orang-orang independen ya, kita tahu ya. Itu Jokowi sangat menjaga itu waktu itu. Tapi kemudian ketika sekarang dewan pengawasnya berubah, berarti kan ada dua fase di sini. Fase setelah revisi di zaman Jokowi,
dan fase setelah revisi sesudah zaman Jokowi. Dan sekarang KPK mungkin memang berbeda jauh dari dulu ya, ketika saat itu Dewan Pengawas pun steril lah dari kepentingan. Nah, menurut Mas Farasa gimana? KPK sekarang yang dianggap sudah mengalami pelemahan dan ingin dikembalikan ke zaman dahulu. Padahal waktu itu juga Pak Jokowi juga nggak setuju dalam beberapa hal. Menurut Mas KPK gimana? Mas KPK, Mas Farasa gimana? Ya gini, walaupun gini, kalau saya membedakan antara apakah KPK yang lama atau yang sekarang itu lebih efektif yang mana, lebih bagus dari yang mana, itu kan orang sekarang menyuarakan tentang dulu banyaknya OTT dan lain sebagainya, ada penyadapan banyaknya OTT itu operasi tangkap tangan. Iya, dianggap sebagai sebuah keberhasilan dari pemberantasan korupsi. Mungkin dalam satu sisi iya gitu. Tapi menurut saya keberhasilannya KPK itu saya lebih mengapresiasi ketika KPK itu artinya bisa lebih mencegah gitu loh. Artinya sebenarnya tidak banyaknya OTT yang dilakukan pada saat ini itu bisa juga bukan juga mencerminkan, walaupun mungkin memang ada beberapa hal tertentu saya memang akan terlihat ada beberapa pelemahan ya, terutama terkait dengan begitu banyaknya ada kepolisian sama kejaksaan yang berada di pimpinan KPK gitu. Ya kita tahu sendiri misalnya ketika zaman ketuanya Firly kan, itu bukan hanya OTT-nya yang berkurang, pencegahannya juga, bahkan dianya juga kena gitu loh. Itu menunjukkan memang tidak efektifnya KPK saat itu. Nah, apakah itu sebenarnya dipengaruhi oleh undang-undangnya sendiri ataukah oleh ya pimpinannya dan lain sebagainya? Saya kurang tahu karena artinya belum tahu persis ininya gitu. Tapi kalau saya ingin bahwa undang-undang ini selain mungkin berhasil menangkap para pelaku korupsi, tetapi faktor pencegahan itu menurut saya lebih penting. Gimana kan sebenarnya sekarang mungkin ada wacana untuk merubah, ya menurut saya itu juga harus jadi hal penting untuk diutamakan dalam kalau ada perubahan di undang-undang KPK itu gitu. Oke, Mas Farasa. Bang Ade, selain ada persoalan yang sampai sekarang juga dikaitkan dengan revisi KPK, yaitu undang-undang perampasan aset ya, yang dulu diwacanakan oleh Jokowi, sekarang diwacanakan oleh Gibran, didorong oleh Gibran lagi, dan tidak dieksekusi oleh DPR. Nah, logika masyarakat tuh begini loh. Kenapa sih kalian itu kok sibuk merevisi undang-undang KPK? Padahal ini undang-undang yang lebih penting, perampasan aset malah tidak digolkan gitu loh. Makanya sebagian orang juga berpikir bahwa jangan-jangan memang benar Pak Jokowi ini yang ngutak-atik undang-undang KPK itu kepentingannya DPR. Makanya Jokowi nggak tanda tangan kan? Karena Jokowi sejak dulu pengen undang-undang perampasan aset itu digolkan, tapi nggak digolkan. Buktinya itu katanya Bang. Gimana Bang? Pertama-tama, kalau menurut saya, hanya karena perampasan aset itu penting, tidak berarti bahwa kita jangan mengutak-atik lagi undang-undang KPK. Sebetulnya KPK tuh punya banyak energi, punya banyak sumber daya, punya banyak waktu, punya banyak orang untuk membahas berbagai undang-undang yang penting buat bangsa ini. Ya. Dalam hal ini, saya nggak tahu seberapa jauh sebetulnya rencana undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK itu sudah dijalankan. Udah berapa jauh? Udah ada nggak? Udah jalan nggak? Udah jalan. Upaya. Yang sekarang sih belum ada, Bang. Ya justru itu kan. Yang dikatakan oleh Abraham Samad kan dia minta agar itu direvisi. Dikembalikan ya, sebelum direvisi maksudnya. Betul. Nah itu jalan nggak? Ya belum. Karena menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ya benar. Iya benar, itu memang bermasalah. Harus ditinjau ulang tuh. Misalnya tadi soal independensi. Independensi itu antara lain boleh nggak istilahnya menuntut kasus korupsi tanpa berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Sekarang tuh harus
Itu antara lain lebih menghambat geraknya KPK. Jadi Anda kan sudah menyebut tentang Dewan Pengawas, tentang hal-hal lain, tapi juga sekarang ngapain pun, melakukan apapun harus pertama izin dari Dewan Pengawas, harus dengan koordinasi dengan kejaksaan, kayak gitu-gitu loh. Apa perlu itu? Ya, apakah itu tidak menghambat gerak KPK? Jadi saya rasa usulannya Abraham Samad itu benar. Tinjau ulang deh. Kayaknya sekarang ini KPK harus lebih diperkuat. Tapi setelah mengatakan itu, saya setuju sekali dengan Anda. Salah satu hal yang menyebabkan korupsi itu menjamur di Indonesia adalah karena orang tidak takut melakukan korupsi. Kalaupun dia tertangkap, taruhlah dia ditangkap 5 tahun, ya. Tapi uang rakyat yang dia sudah rampas itu puluhan miliar rupiah misalnya, ya nggak apa-apa. Dihukum cuman berapa tahun? Berapa tahun? Taruh 5 tahun, taruh 7 tahun. Itu kan koruptor-koruptor Indonesia. Jangan bayangkan nih penjara itu kayak penjara preman gitu yang penuh atau satu kamar 20 orang. 20 orang. Atau bahkan nggak usah 20 orang lah. 4 orang gitu. Tapi kondisinya kumuh dan segala macam. Enggak. Korupsinya, ruang penjaranya para koruptor itu ada TV-nya, ada kan beberapa kali terbukti kan ketika disidak ketahuan ada AC, televisi, ada kulkas segala macam. Jadi ya memang dia berada di sana dan kadang-kadang pun kalau lagi butuh dia bisa manggil perempuan misalnya kan. Dia bisa jalan-jalan keluar kalau dia berkeluarga ya. Jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa dengan di penjara itu. Ya pasti adalah bermasalah karena Anda selama 5 tahun tidak dikurung kan. Tapi kalau setelah 5 tahun, 7 tahun Anda keluar dan kekayaan Anda utuh kan nggak ada salahnya. Malah berkembang karena diinvestasikan ke kripto. Keluarga malah, wah ini pahlawan kita udah keluar, diterima dengan bahagia ya. Dan mereka udah kaya, anak-anak mereka juga kaya dan seterusnya. Karena itulah Gibran dan mereka yang mendukung tentang undang-undang perampasan aset itu berpikir tentang bukan cuma orang yang ditangkap, tapi dimiskinkan. Itu istilah Gibran. Dimiskinkan. Dimiskinkan itu bukan artinya sebelum misalnya ada orang sebelum korupsi dia sebetulnya udah sejahtera. Sudah korupsi, ya. Hasil korupsinya menurut undang-undang perampasan aset tuh bisa dibalikin. Bahkan sebelum ada pengadilannya. Pengadilan. Ya, belum berjalan proses pengadilannya, tapi dia sudah dijadikan tersangka misalnya, udah bisa tuh dibekukan. Diambil. Nah, bayangkan kalau Anda menjadi seorang koruptor nih. Waduh. Kan bayangkan. Membayangkan dulu ya. Koruptor, Anda Jangan bayangkan punya duit banyak. Anda mengkorupsi berapa puluh miliar. Tapi sedikit bang, triliun lah bang, jangan miliar. Enggak puluhan miliar. Oh iya. Anda pikir puluhan miliar tuh apa sih? Itu besar. Oh besar ya, oke. Itu dibekukan. Barang-barang yang Anda beli dengan uang Anda itu disita oleh negara. Anda bisa bayangkan nggak keluarga Anda seperti apa kan? Iya. Dimiskinkan tuh dalam artian itu. Nah, kalau itu yang terjadi, ya semua hasil korupsi Anda tuh dipelajari, dihitung berapa. Ya. Kalau cuma 500 juta ya lumayan. 500 juta aja kan ada diambil barang ini, diambil barang itu habis 500 juta. Sekarang bayangin kalau itu puluhan miliar. Jadi menjadi sangat penting bahwa orang takut bahwa kalau dia sampai tertangkap, maka negara akan merampas hasil-hasil korupsi yang sudah dia kumpulkan. Karena itu, dan itulah yang akan menyebabkan orang nggak berani mengkorupsi uang. Karena takut dirampas tadi ya. Rampas. Kan orang sering bilang hukum mati koruptor. Saya bilang, ya itu tentu saja adalah sebuah cara yang menakutkan. Tapi ya apa akan bisa tuh di Indonesia kita menjalankan hukuman mati buat koruptor? Nggak realistis kan? Nggak usah lah kita pikirkan. Mending kita konsentrasi pada sesuatu yang doable kata orang, bisa dilakukan, realistis dilakukan.
dan nggak ada kerugian yang akan ditimbulkan oleh itu. Tapi kenapa sampai sekarang nggak diketok kalau itu memang realistis? Karena terlalu banyak koruptor yang takut. Dan koruptor itu ada di DPR. Waduh, sebagian repot paling ini. tidak kan. Oh, iya. Begitu akan digolkan nih undang-undang perampasan aset, marahlah dia. Gila nih Gibran. Tapi jangan salah. Iya. Kalau Gibran sampai berani ngomong bahwa kita golkan undang-undang perampasan aset, dia udah ngomong dulu nggak sama bosnya, yang namanya adalah Presiden Prabowo. Presiden. Ya, jangan-jangan itu kata Presiden Gibran, ayo deh udah, kamu deh yang ngurus ini, kamu usahakan agar itu bisa gol, misalnya gitu. Iya. Jadi presiden dan wakil presiden, dan presiden datang dari partai yang nomor 2 terbesar lah ya, Gerindra saat ini. Kalau hasil survei sih udah dia nomor 1 kan. Iya. Bayangin presiden, wakil presiden, partai terbesarnya, sama ada partai kecil namanya PSI. Itu mendukung ini semua. Bayangkan apa yang akan diakibatkan oleh apa yang akan terjadi di Indonesia. Ya. Para koruptor all of a sudden akan merasa bahwa balikin duit, balikin. Ya. Nah, saya mau bilang, ya saya setuju. Undang-undang perampasan aset adalah undang-undang yang sangat strategis buat memerangi korupsi di Indonesia. Ya. Tapi undang-undang KPK adalah soal lain. Adalah soal lembaga yang memang dibentuk untuk memerangi korupsi. Betul. Ya. Kan logikanya gitu. Artinya tetap harus disempurnakan, disempurnakan. bukan hanya harus ada, tapi harus dijalankan dengan cara yang disempurnakan. Kalau gara-gara ketidakindependenannya KPK selama ini menyebabkan dia kurang bisa bergerak secara lebih progresif gitu ya, ya perbaiki dong undang-undangnya. Ya, walaupun kita nggak tahu juga kenapa, apakah benar ada komplain-komplain itu, karena menurut saya kan KPK cukup banyak tuh sekarang melakukan nggak pakai OTT sih, cuman menahan ya. Termasuk dari kayak Pertamina itu dulu. Iya. Banyak lah kasus-kasus besar lah ya. Itu kan di zaman KPK yang lahir dari undang-undang yang baru itu kan. Iya. Mas Farsa sedikit agak menyimpang dikit nih. Tadi kan disebut bahwa usulan ini dari kelompok oposisi ya, Abraham Samad. Karena yang diundang ke Kertanegara. Rumahnya Pak Prabowo itu pihak oposisi, termasuk kan Said Didu kan juga diundang kan. Meskipun kemudian itu oposisi siapa ya? Oposisi pemerintah, terutama Gibran. Pemerintah juga kan Gibran. Makanya kalau kita bilang dia menganggap diri oposisi, Pak. Iya. Gitu loh. Ya udah. Terserah. Nah, makanya ketika mereka mengusulkan revisi mengembalikan KPK ke keadaan sebelum revisi Undang-Undang KPK 2019. Menurut Mas Farsa ada nggak nih motif untuk menyalahkan Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi saya nggak tanda tangan kan gitu. Tapi ada nggak indikasi ke sana? Makanya di netizen, di medsos itu juga maki, termasuk tadi DPR nyerangnya ke Pak Jokowi. Ada nggak? Ya itu pasti ada. Kan selalu ininya juga baik dari kalangan dari kalangan orang yang selama ini bersuara mengkritisi atau menyuarakan kebenciannya terhadap Pak Jokowi gitu, termasuk anggota-anggota DPR itu kan ini mengarahkannya itu terjadi di masa pemerintahan lu gitu loh. Gitu. Itu jelas kalau dari indikasi itunya itu jelas bahwa memang saat ini mereka ingin menjatuhkan juga Pak Jokowi sekalian gitu loh. Ya setelah mungkin isu ijazah semakin meredup dan kemudian berbagai upaya dari kelompok T3 teroris itu semakin ke sini sudah semakin terlihat kekalahannya. Bahkan mereka gitu mengatakan ijazah Pak Jokowi, tidak mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu sekarang. Oke, lanjut. Iya, jadi makanya harus ada amunisi lain nih untuk menyerang Pak Jokowi gitu. Iya. Apalagi sekarang ya mungkin nggak tahu tiba-tiba PDIP nggak tahu karena ketakutannya atau apa kok isu ini langsung dikait-kaitkan dengan dengan PSI gitu. Pemilu 2029.
dalam rangka mengangkat suara PSI gitu loh. Ya itu kan Pak Jokowi sebenarnya momen dia spontan aja ditanya oleh wartawan setelah dia Nonton bola antara Persis Solo sama dengan Madura United. Oh, Madura. Menang siapa itu? Nggak tahu. Nggak tahu juga Bang. Kalau Persis Solo anggap payah sekarang. Iya. Gitu ya. Nggak tahu. iya, jadi bahwa nuansa untuk memojokkan Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi jelas gitu. Itu sih jelas lah, kita nggak usah bertanya lagi gitu. Mereka pasti akan selalu cari cara-cara untuk, Dan ini salah satunya. ini salah satunya. Gitu. Oke. Kemudian ya saya nggak yakin, karena kan sudah terbukti ketidaksetujuan Pak Jokowi itu sendiri udah sekarang beredar ya, itu tadi berbagai video yang memang saat itu Pak Jokowi menyatakan ketidaksetujuannya gitu, atau Betul. catatan-catatannya gitu loh. Ini karena tadi Anda nanya soal perampasan aset, Mm-mm. saya memang ketika dia bicara, Mas Warsa itu ngangkat soal bagaimana partai-partai politik itu memanfaatkan itu untuk menyudutkan Pak Jokowi. Ya. Ada satu pertanyaan saya memang, setelah Gibran ngomong tentang perampasan aset tuh harus dilakukan gitu ya, nggak ada satupun partai politik yang berkomentar apa kayak Iya. setuju kayak nggak setuju kayak. Emang kalau nggak setuju mah kelewatan ya. Nggak mungkin itu, Bang. Nggak mungkin. Nggak mungkin dilanjutkan. Jadi harusnya ya menyatakan bahwa kita mengapresiasi atau apa. Kita akan dukung nih di DPR ya. Iya. Nggak ada loh. Kan pertanyaannya tadi adalah kenapa? Iya. Karena terlalu banyak koruptor. Di mana Anda bilang? Saya nggak tahu. Tapi kalau partai-partai politik tuh bungkam, bisu mulutnya mendengar ajakan untuk ayo perangi korupsi melalui undang-undang perampasan aset, dan dia diam saja terhadap itu, kan saya jadi juga curiga lah. Jadi yang takut tuh Anda semua ya. Anda nggak berani tuh bikin sebuah undang-undang yang akan menghabisi, memiskinkan para koruptor. Tapi kenapa masyarakat nggak aware dengan hal ini, Bang? Karena kan indikasinya sangat kuat itu. Mereka sengaja menghindari mengegolkan undang-undang perampasan aset. Mereka lebih suka untuk mempersempit wewenang KPK tadi, di antara beberapa hal yang diprotes oleh Pak Jokowi. Kenapa masyarakat tuh nggak mengambil tindakan apapun lah bentuknya gitu loh? Adem-adem aja. Saya mau tanya. Soalnya masyarakat tuh bersuara kalau apa sih? Kalau ada apa? Enggak, di zaman sekarang kalau ada pernyataan-pernyataan yang dilontarkan, apakah influencer, apakah politisi yang mengattract mereka untuk bicara. Kan saya tanya tadi, siapa sih yang mengomentari pernyataan Gibran dari juga. Masyarakat sipil sendiri? Nggak ada. Ini soal misalnya contohnya tadi ini, soal apa tadi, revisi undang-undang, maki langsung, memaki Jokowi, memaki gitu ya. Ini ketika Gibran ngomong soal perampasan aset, mana suaranya? Mana suaranya? Diem. Mana suaranya, wahai influencer yang selama ini kan rajin tuh di TikTok bikin pernyataan-pernyataan, nggak ada satupun yang ngomong. Kenapa begitu ya? Ya kan tadi kita bicara. Oh, tapi ini saya tambahkan karena yang ngomong Gibran. Oh iya ya, kalau mereka setuju otomatis mengangkat Gibran. Mengangkat Jokowi. Nggak boleh dong. Meskipun itu benar. Ditolak. Diemin aja. Dia lagi cari muka kan gitu. Aduh. Maki kan gitu kepada Jokowi kan begitu. Iya. Saya yakin dia kalau ngomong soal Gibran nih, serius nggak itu Gibran? Cari muka demi PSI. Kita bilang, pas Gibran bukan ketua PSI. Oh bukan ya? Wah, adeknya. Ya kakak adik itu. Nggak, tapi kan gitu. Gimana kita mau memerangi korupsi? Ketika orang udah bilang nih jalannya tuh adalah bikin miskin koruptor-koruptor itu. Ya memang pasti ada kelemahan undang-undang semacam itu. Aset itu adalah misalnya gimana kalau akhirnya jadi super body nih. Aset itu nanti siapa yang pegang? Siapa? Nanti malah putusan pengadilan. Betul. Ini kan bayangin ini sejak awal belum sempat diadili aja, itu udah bisa dibekukan. Iya. Nah kalau rezimnya ini anti misalnya sama Anda gitu ya,
Anda baru tersangka nih, baru mulai nih pemeriksaan. Semua kekayaan Anda karena Anda diduga korupsi dibekukan. Mampus nggak keluarga kita? Iya, iya. Ya, cuman itu kan kita bisa cari jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya, Pak? Ya dicari jalannya supaya jangan sampai akhirnya ada orang-orang yang tidak Bersalah menjadi korban. Pasti ada caranya. Tapi kamu harus duduk dulu dong sama-sama mencari caranya kan. Iya, jangan tolak aja. Jangan belum apa-apa udah ditolak. Nah itu ini menurut saya tragedi Indonesia. Tragedi Indonesia. Mas Warasa ada lagi yang mau tambahkan? Saya kira udah. Cukup Bang Ade? Siap. Oke. Baik, pemirsa Cokro TV, terima kasih. Kita akan ketemu lagi dalam episode mendatang. Sampai jumpa.